Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji daripada audiens dan materi retorika dakwah. Jadi ini berkaitan tentang retorika. Berbicara tentang retorika tentu sudah diasumsikan oleh salah satu penulisnya atau penulisnya yaitu Aristoteles. Retorika adalah seni memikat, bagaimana memikat daripada komunikan. Kalau dalam kita konteskan dengan ilmu komunikasi tentu bagaimana cara mengkomunikasikan supaya lebih menarik, begitulah. Itu yang disebut dengan retorika. Jadi ada timbal balik atau feedback yang dirasakan oleh seorang komunikan ketika kita sudah menyampaikan daripada pesan-pesan kita. Lalu kaitannya dengan dakwah. Dakwah adalah cara untuk mengajak seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak banyak sekali kejadian ketika kita berdakwah hanya sebatas monoton begitu-begitu saja, tentu seorang yang menghayati atau mendengarkan akan terasa bosan. Maka itulah pentingnya kita untuk mengimplementasikan daripada ilmu retorika ini. Berbicara tentang retorika itu, kita konteskan dengan esensi daripada berdakwah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan daripada PowerPoint. Jadi, sebelum kita berangkat kepada materi retorika dakwah atau tentang teori-teori pesan, jadi perlu sekiranya kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang audiens. Jadi, audiens itu apa gitu. Karena di sini temanya adalah audiens dan materi retorika dakwah, maka kita bahas dulu audiens. Jadi secara umum audiens adalah seorang yang berkomunikasi dengan Anda melalui setiap media, baik itu blog, sosial media, dan lain sebagainya. Mereka adalah penonton yang suka menonton karya Anda. Jika mengacu pada konteks bisnis, audiens adalah sekelompok klien dan juga pelanggan potensial. Mereka tidak hanya membantu dari sudut pandang penjualan potensial, tetapi audiens juga dapat sangat membantu brand jika hubungan tersebut saling menguntungkan. Jadi kalau saling menguntungkan tentu ini sistem mutualisme, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, take and give kalau dalam bisnis. Ya. Audiens kalau kita kontekskan dalam dakwah, maka ini adalah mad'u yang tertarik dan suka bahkan terpengaruh oleh setiap kalam per kalam yang disampaikan oleh dai, yang memicu perubahan bagi pendengarannya sebagai wujud feedback. Jadi audiens ketika berdakwah adalah heterogen. Maksud dari heterogen di sini, jadi audiens kita itu ketika kita berdakwah itu tidak hanya orang tua saja, tidak hanya anak muda, tidak hanya pembisnis, tidak hanya berwirausaha, tidak hanya anak pelajar atau mahasiswa. Karena banyak hal yang ada ketika kita berdakwah. Karena sifatnya heterogen, maka itulah pandai-pandai kita harus memahami daripada medan dakwah kita. Lalu selanjutnya kita bahas teori pesan. Nah, teori pesan ini, pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator atau dai. Pesan ini mempunyai inti pesan, tema yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai segi, namun inti pesan dari komunikasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu. Sebuah pesan adalah suatu pilihan simbol-simbol teratur yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan informasi. Secara teratur dimaksudkan adalah pengaturan yang sengaja. Dengan pilihan dimaksudkan adalah terciptanya pemisahan atas sejumlah rangkaian pilihan alternatif yang lebih besar. Seringkali kata pesan digunakan secara bergantian dengan kata isi. Di bidang komunikasi kedua istilah ini tidaklah sama. Isi adalah salah satu aspek dari pesan. Itu yang disebut nanti tanda. Baik, di sini adalah bagaimana supaya terpengaruh. Jadi kita kelola, kita kemas daripada pesan-pesan kita ini ketika berdakwah supaya mad'u kita terpengaruh dengan pesan kita. Terpengaruh dalam hal kebaikan tentunya. Bukan terpengaruh dalam hal keburukan, entah itu provokasi dan segala macam. Namun ini lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mad'u kita ini terpengaruh dengan termotivasi dengan apa yang kita sampaikan. Misalkan, contoh, audiens kita ini adalah orang-orang yang pendosa, takut untuk menjadi baik itu takut. Karena takut akan azabnya Allah. Tentu kita tidak akan sampaikan daripada neraka, membahas tentang bahaya, apa istilahnya, kita takut-takuti mereka dengan berbau neraka, tentu tidak.
maka akan kita sentuh daripada psikologisnya. Nah, begitulah cara kita menyampaikan pesan. Kita berikan pelan-pelan, indahnya surga kita sampaikan. Begitu cara kita. Lalu kita akan membahas tentang isi. Nah, kan sini sudah dibedakan antara seringkali kata digunakan secara bergantian dengan kata isi. Di bidang komunikasi kedua istilah ini tidak sama. Jadi isi itu lebih kepada tanda, salah satunya itu adalah tanda. Berbicara tentang tanda ini kita akan berbicara tentang interpretasi. Tanda ini dalam ilmu komunikasi itu bisa disebut dengan semiotik atau teori semiotika. Yang dijelaskan di sini. Tanda dalam pesan berkaitan dengan cara-cara simbol-simbol disusun. Isi berkaitan dengan pemilihan bahan untuk menyatakan tujuan. Sedangkan perlakuan berkenaan dengan cara pesan itu disajikan, yaitu frekuensi, redundansi, penekanan, emfasis, dan lain sebagainya. Jadi tanda adalah segala sesuatu, warna, isyarat, kedipan mata, objek, rumus matematika, dan lain-lain yang merepresentasikan sesuatu yang lain selain dirinya. Misalkan kata red, seperti yang kita lihat dikategorikan sebagai tanda karena ia bukan mempresentasikan bunyi RED yang membangunnya, melainkan sejenis warna yang membangunnya. Istilah pesan tidak sinonim dengan makna. Sebuah pesan dapat mempunyai lebih dari suatu makna dan beberapa pesan mempunyai makna yang sama. Makna hanya dapat ditentukan atau diuraikan dengan merujuk pada makna lainnya. Hal ini menimbulkan masalah penafsiran dan pemahaman yang sejenisnya. Dalam semiotik, nah ini semiotika. Ahli semiotika sering menggunakan teknik oposisi binar untuk menjaring makna sesuatu dalam relasinya dengan sesuatu yang lain. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa makna adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan secara mutlak, melainkan selalu dalam relasi dengan tanda lain. Nah, inilah pandai-pandai kita dalam menginterpretasikan. Jadi ketika kita turun berdakwah, kita harus pandai daripada menginterpretasikan setiap semiotika atau setiap tanda-tanda yang ada pada heterogen atau audiens kita. Misalkan contoh, salah satu simbol atau tanda, misalkan logo atau bendera atau jas yang kita pakai atau jas yang mereka pakai, itu menandakan daripada misalkan jas A, berarti dia menandakan ini mereka mengikuti daripada organisasi A gitu. Jadi kita akan mudah bagaimana daripada kita mengimplementasikan ilmu-ilmu retorika ini. Jadi kita tidak sembrono dalam menyampaikan dakwah kita. Kita akan memiliki pendekatan struktural maupun pendekatan kultural. Begitu maksud dari ketika kita sudah memahami daripada teori-teori pesan ini. Ketika kita sudah memahami daripada teori-teori pesan, maka kita akan tahu bagaimana menempatkan setiap materi. Entah materi ini yang kita sampaikan adalah materi akidah, materi muamalah, atau materi fikih, atau materi tasawuf, dan segala macam. Kita bisa sesuaikan dengan keadaan setelah kita membaca atau menginterpretasikan daripada semiotika ini, tanda-tanda yang ada di saat kita berdakwah itu tadi. Lalu selanjutnya, nah, ketika kita ingin daripada memahami atau pandai dalam mengolah pesan atau membungkus pesan ketika kita ingin menyampaikan, maka kita harus memahami daripada logos. Nah, logos ini adalah salah satu yang ada dalam ilmu retorika. Ini lebih mengedepankan daripada logika, kecerdasan otak kita. Kita lihat apa arti logos. Logos adalah salah satu konsep kunci dalam agama Kristen. Kata logos atau dalam bahasa Ibrani davar sangat erat hubungannya dengan penciptaan, kristologi, soteriologi, dan teologi. Sosok Kristus seringkali diidentikan dengan logos atau firman Allah yang menjadi daging di dalam teologi Kristen. Kata logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan nalar atau arti. Dalam bahasa Ibrani davar berarti hal yang di belakang yang adalah firman kreatif Allah dan sejajar dengan Sofia hikmah, yaitu pengantara Allah dalam hubungan dengan ciptanya. Kata ini dipakai dalam LXX Septuaginta untuk menerjemahkan davar berarti kata, tetapi kemudian berkembang dengan berbagai arti. Dalam tata bahasa logos mengartikan kalimat yang lengkap, dan logika mengartikan suatu pernyataan yang berdasarkan kenyataan, dan retorika mengartikan pidato yang tersusun secara tepat. Jadi ini ada pemisahan. Kalau dalam pandangan Yunani, logos terdiri dari dua pengertian, yaitu logos prophorikos, dikomunikasi baik dalam kata dan tulisan dari seorang, sedangkan logos ediantetos, kata yang tidak
dikatakan atau ditulis, namun hanya dalam pikiran atau nalar yang berhubungan dengan rasio. Dengan kata lain, logos adalah buah pikiran. Ini adalah bentuk umum dalam filosofi Yunani, sebagaimana sejarah panjang lebar menuliskannya dalam bentuk penafsiran alegori. Jadi di sini bisa kita pahami kalau kita kontekskan dengan pidato atau dakwah yang tersusun secara tepat. Jadi kita sebelum turun daripada medan dakwah, kita sudah menyusun apa? Menyusun daripada materi-materi kita yang akan kita sampaikan. Materi-materi kita yang akan kita sampaikan setelah kita sudah memahami daripada segala macam ilmu-ilmu yang kita pahami, kita catat, kita susun secara tepat supaya sampai dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Itulah pentingnya logos. Setelah kita paham daripada logos, tentu kita akan menyusun daripada teori pesan. Lalu kita miliki materi dan kita sudah memahami daripada audiensi atau audiens maksudnya, maka kita akan enak dalam berdakwah. Nah, itulah teman-teman sekalian pentingnya kita untuk memahami daripada ilmu retorika dakwah ini. Kita sebagai seorang dai, kita harus paham daripada ilmu retorika ini. Ketika kita sudah tahu ilmu retorika ini, kita akan enak dalam berdakwah. Mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.